Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka kitab Injil Matius. Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita mohon Roh Kudus memampukan kita mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpin kami Tuhan mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, tidak hanya membuat kami mengerti, tetapi kami sadar dan taat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Demi Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-23 yang mengatakan demikian. Kembali dari Mesir, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya berharap saudara dan saya hari ini tetap dalam kondisi yang semangat, yang sehat. Tinggal hitungan hari lagi kita akan menyelesaikan tahun 2020. Sekarang tanggal 27 Desember, kurang lebih 4 hari lagi kita akan menyelesaikan. Dan saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini tetap memberikan semangat buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjalani kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari tema kita sangat luar biasa, adalah temanya kehadirannya menghadirkan perdamaian. Hadirnya Tuhan menghadirkan perdamaian dunia. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan kita melihat ada satu cerita peristiwa yang luar biasa, di mana di situ digambarkan ya keluarganya Yusuf gitu ya, diberikan satu mimpi ya. Tuhan bekerja lewat mimpi kepada Yusuf untuk mengajak Yusuf bangun, mengambil anaknya serta ibunya berangkat ke tanah Israel, karena mereka hendak membunuh anak itu sudah mati. Artinya Raja Herodes, yang ketika kita baca di bagian sebelumnya itu keluarganya Yusuf menyingkir dan pergi ke Mesir karena Herodes mencari-cari anak yang lahir itu, bayi kudus itu, untuk dibunuh. Dan perikop hari ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan inginkan kembalinya keluarganya Yusuf. Artinya apa? Kembali dari Mesir untuk beranjak masuk ya. Dan kalau kita melihat di sini digambarkan di ayat 23, pada akhirnya keluarga Yusuf tinggal di kota Nazaret. Kenapa? Karena ternyata pengganti Herodes yang adalah anaknya, yaitu Arkelaus, ternyata tidak berbeda. Artinya sama saja dengan bapaknya Herodes ketika memberlakukan rakyatnya.
Archelaus sempat menangkap orang-orang Yahudi yang berdoa di Bait Allah. Hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dua peristiwa penting, dan kita akan mengambil dua peristiwa ini dengan satu makna dan kita akan kaitkan dengan aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa yang pertama, mari kita melihat peristiwa dari kondisi daripada tempat Herodes memimpin. Herodes Archelaus itu ayah dan anak ternyata tidak ada bedanya ketika memimpin bangsanya, memimpin negaranya. Tidak membuat negaranya menjadi aman. Kenapa? Karena Herodes itu memberikan satu pengumuman untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem, dan Archelaus pun juga melakukan hal yang sama, melakukan penangkapan orang-orang Yahudi di Bait Allah. Dapat dibayangkan saudara, kondisi saat itu di Bethlehem tidak nyaman, tidak mengenakan. Dan mungkin banyak rakyat mulai resah dengan pemerintahan Raja Herodes maupun juga Archelaus yang adalah anaknya. Lewat peristiwa ini menggambarkan bahwa kondisi saat itu tidak nyaman. Itu juga yang membuat keluarga Yusuf pun berpindah ke Mesir, menyingkir ke Mesir ketika Herodes memimpin, dan bahkan dia menyingkir ke Nazaret. Kenapa? Karena ternyata kondisinya tetap sama ketika Archelaus pun melakukan hal yang sama dengan papahnya. Lewat peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan pun mengizinkan kondisi ini terjadi. Tuhan pun juga terlibat dalam artian Tuhan pun memakai peristiwa ini menjadi rencana besarnya Tuhan bagi umatnya. Peristiwa yang kedua, peristiwa di mana keluarga Yusuf dia mulai beranjak, mulai move on dari Mesir, keluar dari Mesir, dan mereka pergi ke Nazaret. Mengartikan bahwa kalau kita mendengar peristiwa ini, Bapak Ibu masih ingat peristiwa di Perjanjian Lama? Ketika Israel diizinkan Tuhan masuk ke dalam Mesir dan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Peristiwa yang sama ketika keluarga Yusuf diizinkan Tuhan masuk ke Mesir dan keluar dari Mesir. Mau mengatakan bahwa lewat keluarga ini ada sosok, ada figur yang luar biasa, anak mulia itu, bayi Yesus itu, yang menjadi sentral pendamaian Tuhan bagi dunia ini. Menjadi pusat iman Kristen untuk pendamaian bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui dua peristiwa ini kita akan membawa kepada kehidupan kita di masa kini. Apa yang kita bisa pelajari dari dua peristiwa ini, Bapak Ibu? Seperti biasa, ketika saya menyampaikan renungan firman Tuhan, 3 hal kita belajar kembali dari peristiwa ini. Peristiwa kondisi pemerintahan Herodes dan Archelaus, dan peristiwa keluarnya keluarga Yusuf dari Mesir. Peristiwa pertama menggambarkan itu pun juga sedang kita alami. Betul ya Bapak Ibu? Kondisi dunia sedang tidak nyaman. Kondisi negara ini pun juga dengan tidak nyaman. Sektor ekonomi, sektor politik, sektor kesehatan pun juga bahkan sepertinya tidak kunjung reda. Vaksin sudah didengungkan, tinggal prakteknya. Tapi itu pun juga dibumbui dengan informasi-informasi yang tidak benar, yang mengatakan vaksin itu tidak menjamin dan seterusnya. Membuat bangsa ini, negara ini pun tidak ada bedanya pada saat zaman di Herodes, walaupun mungkin konteksnya berbeda.
Herodes memerintah dalam kondisi yang tidak tepat, dalam artian meresahkan masyarakat. Dan hari ini Indonesia bahkan dunia diresahkan sama sesuatu yang kecil, virus COVID-19 memporak-porandakan kondisi dunia ini, dan bahkan termasuk di dalamnya adalah bangsa kita, Republik Indonesia. Kondisi ini membuat orang Kristen kembali fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan buat kita berkaitan dengan kondisi bangsa kita? Maka Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita bisa pelajari adalah apa? Tuhan inginkan kita, seorang Kristen, berperan aktif walaupun dalam kondisi hari ini yang tidak mendukung. Kalau Tuhan izinkan kondisi ini terjadi, maka kita yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita sebagai seorang Kristen melakukan kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah Tuhan inginkan kita berperan mengambil hal yang positif dari kondisi saat ini. Tuhan inginkan kita menjadi pembawa damai. Ketika hari ini, ketika bulan ini kita merayakan lahirnya Kristus, bukti lewat Kristus kita didamaikan oleh Allah karena kita sudah rusak relasinya karena dosa, dan Dia hadir di dunia ini menebus kita dan hukuman dosa. Begitu juga kita diminta, diharapkan, diperintahkan Tuhan untuk menjadi pembawa damai seperti Kristus yang menjadi sumber damai bagi dunia ini. Peacemaker, dan bukan troublemaker, saudara. Kita dituntut oleh Tuhan, kita diminta oleh Tuhan, kita diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian daripada rencana Tuhan, memberikan edukasi, memberikan pengajaran, memberikan motivasi, memberikan semangat buat orang-orang di sekeliling kita, entah itu di keluarga kita, entah itu di lingkungan kita, di gereja, di kantor, dimanapun kita berada. Kita memberikan satu motivasi, tindakan nyata, hal yang positif dikaitkan dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini tadi yang saya bilang, kondisi dunia bahkan negara ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Banyak orang-orang mungkin putus asa, ya. Banyak keluarga-keluarga mungkin yang mulai berpikir keras untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Banyak anak-anak muda yang mungkin mulai goncang imannya. Kenapa? Karena sudah jarang sekali mendapatkan hal yang rohani. Banyak anak-anak kecil, anak SD ya, yang mungkin juga sudah mulai bosan di rumah saja dan dia pengen main dengan teman-temannya begitu, dan mungkin sudah mulai tidak lagi memikirkan kondisi mereka masing-masing. Maka hari ini yang pertama, lewat peristiwa yang ada, Tuhan menginginkan kita untuk kita menjadi pembawa damai. Pembawa damai, peacemaker yang positif, yang menyejukkan, bukan mengadu domba, bukan memprovokasi, tapi memberikan ketenangan, tapi memberikan motivasi, semangat untuk tetap bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan inginkan kita menjadi peacemaker, pembawa damai. Yang kedua, damai yang Bapak Ibu Saudara sampaikan itu harusnya berpusat daripada Kristus Yesus yang ada sumber damai itu, yang bulan ini kita rayakan kelahirannya. Dia datang ke dunia dengan misi mendamaikan manusia dengan Allah. Maka pada hari yang kedua, sumber damai yang kita mau teruskan kepada sesama kita bersumber dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang kedua ini yang diharapkan Tuhan, bagaimana saudara dan saya semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Natal sudah kita lewati sering sekali. Perayaan Natal mungkin juga sudah kita lalui begitu banyak.
Kita mungkin menonton juga kalau saat ini online, menonton di YouTube dan segala macam khotbah-khotbah Natal begitu banyak, betul. Tapi permasalahan pada hari ini, apakah itu terus membuat kita, bahkan membuat kita semakin dalam mengerti Kristus? Saudara, Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang mengaku Kristen sungguh-sungguh mengalami dan menghidupi Kristus di dalamnya, di dalam kehidupannya. Maka yang kedua, jadilah pendamai yang berpusat dari Kristus, dari Yesus Kristus yang ada sumber damai itu. Maka mari mulai hari ini semakin mengenal Kristus, semakin memahami, semakin menghidupi hidup kita dengan peran, dengan karya Kristus yang luar biasa. Bahkan bulan ini Tuhan kembali tunjukkan kita, motivasikan kita. Dia hadir ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membawa pesan damai, ketika kita membawa kedamaian bagi sekeliling kita, itu bersumber dari Yesus Kristus, sang sumber damai itu. Maka mau tidak mau saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, harus terus belajar, merenungkan, terus mengenal, percaya lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi setiap hari figur Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Saudara, yang ketiga, kalau Tuhan menginginkan kita menjadi pembawa damai, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menginginkan damai itu bersumber dari Kristus. Maka yang ketiga, harus ada pertobatan, harus ada komitmen. Kita bukan Kristen yang hanya bertumbuh dari firman Tuhan, yang hanya di pikiran saja, yang hanya omdo atau ucapan saja. Tapi kita pengen jadi seorang Kristen yang mengejawantakan, yang mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang ketiga, Bapak Ibu, di akhir tahun ini, mari kita berkomitmen. Entah itu pertobatan. Mari lihat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah setahun ini kita sungguh-sungguh menjadi pembawa damai, atau ternyata kita menjadi troublemaker? Lihat setahun ini, apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus, atau ternyata kita bertumbuh di luar Kristus? Maka yang ketiga, komitmen. Pertobatan penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya merasakan, aku jauh dari Tuhan, aku jarang baca firman Tuhan, aku jarang memuji Tuhan, aku jarang bersyukur, bahkan aku jarang menggunakan tubuhku menjadi pembawa damai. Maka Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan, hari ini mari kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan, kita menjadi pembawa damai yang bersumber dari Kristus. Kalau hari ini saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya merasakan bahwa aku dekat dengan Tuhan, aku merasakan hadirnya Tuhan, mari berkomitmen untuk semakin menjadi pembawa damai yang semakin luar biasa bagi sesama. Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan kembali datang ke dunia dari surga. Tapi itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Yang bagian kita adalah pastikan jangan sampai ketika Kristus datang kembali ke dunia ini, Dia menemukan Bapak, Ibu, Saudara dan saya sedang tidak setia dengan Tuhan. Bahkan mungkin Dia menemukan kita sedang berbuat dosa. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, komitmen diawali dengan pertobatan, dan kemudian komitmen untuk taat, patuh, melakukan dua hal itu tadi.
pembawa damai yang bersumber di dalam Kristus Yesus. Berkomitmen untuk sungguh-sungguh semakin menjadi pembawa damai, entah itu di keluarga, di gereja, di pelayanan, di masyarakat, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada, dan biarlah dunia melihat saudara dan saya adalah duta-duta Allah, adalah surat-surat yang terbuka dan mereka bisa mengenal Kristus melalui kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di akhir tahun ini kita berkomitmen, kita katakan kepada Tuhan untuk siap melatih diri kita untuk menjadi pembawa damai yang bersumber dari Kristus, dan akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Biarlah kehadiran Kristus menghadirkan perdamaian dan meneruskannya kepada kita menjadi pembawa damai kepada sesama kita yang hari ini sungguh membutuhkan damai sejahtera yang dari Kristus. Bapak Saudara, mari kita bergandengan tangan, kita berkomitmen untuk menjadi pembawa damai. Sama seperti Kristus datang ke dunia memberikan kedamaian bagi umatnya, kita pun demikian meneruskan damai sejahtera itu kepada sesama kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin.